tindakan tindakan nyata dari yang mendengar perkataan kita untuk melakukan aksi sesuatu, misalkan membeli produk kita, atau meng-hire kita sebagai staff, atau meng-hire kita sebagai, apa ya, partner atau project atau apapun itu, sehingga kita mempunyai, eee, kesempatan yang lebih banyak berkreasi gitu dan berbisnis. Nah, kenapa juga di era sosial media, personal branding ini penting karena kalau pada suka perhatiin, banyak sekali kasus-kasus yang sudah bekerja dan sudah jabatannya tinggi atau sudah punya bisnis yang lumayan established karena kasus di sosial media, akhirnya harus resign, akhirnya harus tutup bisnisnya atau bahkan, mengalami yang jelek di sosial media. Jadi kenapa personal branding itu sangat penting, apapun yang kita citrakan di luar sana, itu akan sangat berdampak langsung ke diri kita pribadi dan semua afiliasi nempel sama diri kita. Entah itu perusahaan kita, entah itu kampus kita, entah itu orang tua kita, atau di mana tempat kita bekerja dan mencari uang. Oke. Oke, intinya adalah kita mau membangun trust. Di era sosial media ini, trust ini sangat, apa ya dibilang ya, sangat bisa cepat dibangun, tapi bisa juga sangat cepat terhancurkan. Makanya sangat-sangat penting, personal branding buat teman-teman. Walaupun nggak berniat jadi businessman atau nggak berniat jadi, mempunyai online shop, tapi diri kita yang akan mencari pekerjaan, itu harus bisa mencitrakan kita ini bisa dipercaya. Misalkan, ada kasus di mana, seorang pekerja akhirnya harus resign karena apa yang dia tulis di tweet-nya gitu. Nah, itu bisa menciptakan distrust, apa ya, ketidakpercayaan dari netizen, dari publik, dan akhirnya bisa mempengaruhi perusahaan ataupun bos ataupun, pembeli kita nanti, oke? Jadi intinya adalah personal branding itu harus membangun trust, kepercayaan, dan ini, eee, bisa dengan cepat didapat, bisa dengan cepat pula terhancurkan di era sosial media. Itu harus diingat ya. Oke, sebentar. Oke, ini sebuah investment. Karena ini investment, tidak akan terlihat hasilnya langsung secara nyata. Kalau untuk yang versi, baiknya atau yang menguntungkannya ya. Tapi kalau untuk efek negatifnya pasti itu akan langsung terasa. Nah, kita benar-benar harus menjaga investment kita di sosial media ini, maupun nanti secara offline aku ajarin gimana caranya. Nah, harus hati-hati dan harus benar-benar dijaga. Karena sekali salah, apa ya bilangnya, sekali salah tindakan, efeknya akan terus. Sekali kamu melakukan sesuatu dan terekam dan terupload di sosial media, it will be forever ada di sana. Mau kamu delete, mau kamu hire hacker, mau kamu hire apapun itu, akan selalu ada. Jadi be careful with what you invest in social media. Seperti yang aku bilang, ada banyak orang yang di posisi penting karena tweet di masa lalu atau tweet yang baru-baru yang beberapa hari sebelumnya dia lakukan atau postingan yang dia lakukan, akhirnya harus kehilangan semua yang sudah dia bangun bertahun-tahun. Jadi aku sekali lagi ingetin, ini adalah sebuah investment. Karena adalah investasi, hasil baiknya kita akan baru rasakan nanti setelah bertahun-tahun kita melakukan ini secara konsisten dan secara, repetisi. Jadi nggak bisa langsung dinikmatin kalau yang keuntungannya, tapi kalau untuk yang hasil negatif pasti akan selalu terasa. Oke, itu mesti diingat ya. Oke, jadi ini
adalah sebuah aksi yang memang harus kita punya, apa ya bilangnya ya, keinginan yang besar, desire, nggak bisa cuman, pengen bangun personal branding deh gitu. Tapi baru ngelakuin seminggu, 2 minggu, atau sebulan dan belum ada hasilnya dan tidak ada efeknya, terus kita jadi menyerah, nggak bisa. Ini seperti menanam pohon jati. Kalau bisa dibilang pohon jati itu lama baru bisa kita tuainya, sekitar 15 sampai 20 tahun. Tapi pohon jati itu sangat-sangat besar nilainya dan value-nya. Jadi kita harus benar-benar, sadar betul ini adalah, desire atau keinginan yang sangat besar untuk menjaga branding dan personal branding kita, baik secara sosial media maupun secara online, secara offline, oke? Ini nggak bisa, hari ini mood, besok enggak, gitu ya. Jadi harus bener-bener desire-nya stabil, walaupun kamu lagi bete, lagi putus cinta, lagi kesel sama, sesuatu, tetap harus menjaga personal branding kamu di mana itu seperti yang aku bilang tadi adalah pasti nanti, akan ada hasil yang membuat audiens yang mendengarkan kita melakukan sesuatu yang menguntungkan atau untuk baik untuk kita, oke? Terus gimana kalau udah tahu bahwa personal branding ini penting, baik untuk secara pribadi maupun yang mau punya usaha atau punya bisnis online, di masa sekarang ini. Yang harus kalian lakukan adalah, oke sebentar ya, wait. Oke, yang pertama, kalian harus tahu diri kalian sendiri. What is your strength and what is your weakness. Jadi, biasanya kan kalau kita secara ketemu teman-teman ini bisa kenal orang karena selama beberapa tahun secara konsisten menunjukkan sifat-sifat tertentu. Misalkan si Ritar ini, eee, kebiasaannya selalu tepat waktu. Atau kebiasaannya ini selalu tidur di kelas, atau Ritar ini senengnya, pakai baju warna pink. Nah, itu semua adalah secara tidak sadar yang kita tampilkan, yang kita citrakan ke teman-teman kita secara kehidupan sosial sehari-hari, oke? Nah, tapi kalau untuk branding, personal branding di era sosial media, kita harus tahu kekuatan kita itu minimal 5. Know our strength minimal 5. Misalkan kamu suka membaca buku, kamu suka berorganisasi, kamu suka hiking, kamu suka apa, problem solving, atau kamu suka, eee, mengedukasi orang tentang cara memasak, anything itu boleh. Jadi harus tahu diri kamu sendiri minimal 5 kekuatan dan tahu kekurangan kamu. Nah, kenapa harus tahu kelebihan kita? Karena itulah yang akan kita tampilkan secara konsisten dan secara repetisi di semua platform sosial media kita. Itu harus secara konsisten ya, nggak bisa tiba-tiba, bulan ini kamu lagi senang BTS, terus nanti tahu-tahu senang apa gitu, nggak bisa. Jadi harus benar-benar consistently terproyeksi selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itulah yang kamu citrakan, oke. Setelah itu, kamu harus tahu value kamu. Value-nya ini, mmm, harus berguna, harus bermanfaat, dan bisa dinikmati minimal sama banyak orang. Entah kamu suka yang ngelucu, suka posting video-video yang, lelucon, atau kamu suka sharing value-value secara meme, motivasi-motivasi, atau apapun itu, harus ada value-value yang jadi core akan kamu tunjukin di sosial media kamu. Nah, itulah yang jadi payung personal branding kamu, ya. Itu harus ada core-nya yang besar supaya nanti diturunin setiap hari secara konsisten di semua platform yang bisa kamu pakai, oke.
Sebentar. Oke, harus build your presence. Kenapa aku bilang tadi di semua platform sosial media yang bisa kamu tanganin? Karena, eee, kalau kamu nggak hadir di semua platform, kamu kehilangan kesempatan membangun audiens atau membangun your tribe. Jadi, harus dibangun kehadiran kamu hampir di semua sosial media, mau yang lagi tren maupun yang enggak. You have to be, apa ya bilangnya, tinggalin tanda tangan. Paling enggak kalian ambil dulu namanya. Misalkan, aku nih, Rita Raja Guguk, aku harus ambil semua nama aku di semua sosial media platform. Kenapa? Sewaktu-waktu aku mungkin akan pakai. You name it, apa yang lagi tren, aku akan hadir di situ. Misalkan dulu zamannya Twitter, zamannya Facebook, zamannya Facebook, sekarang IG, and then TikTok. Terus dulu ada apa, Snapchat, itu semua aku ada. Walaupun mungkin nggak akan hadir setiap hari online 100% di setiap platform, tapi paling nggak aku eee, meninggalkan jejak-jejak digital aku di semua sosial media. Jadi ketika orang browsing atau googling Rita Raja Guguk, semuanya akan keluar. Oke, okay? Build your presence in every social media platform you can. Nah, jadi main kekuatan kamu. Misalkan kamu senangnya video menjelaskan, itu sebaiknya di YouTube. Atau kamu kekuatannya senangnya foto, sharing foto yang bagus, sharing yang cepet, kehidupan sehari-hari, bisa di Instagram lewat feeds-nya ataupun stories dan sekarang ada reels. Nah, yang teman-teman senang mungkin adalah TikTok ya. TikTok juga sangat sangat cepat menjangkau audiens yang banyak dan paling gampang untuk bisa viral ya zaman sekarang. Tapi ada kekurangannya, eee, dia nggak bisa berbasis bilangnya apa ya, foto sharing yang kayak di media Instagram. Misalkan sharing TikTok. Jadi kuat and then you build, eee, social branding kamu di media itu. Kalau aku personally sukanya Instagram. Jadi aku build my presence itu di Instagram, baru nanti aku akan, turunin entah ke TikTok, entah ke YouTube, entah ke entah ke Facebook page gitu. Jadi intinya adalah harus ada dulu satunya yang kamu kuat, baru kamu tinggal turunin ke bawah, ke sosial media yang lain gitu ya. It will be much easier. Oke. Okay. Bentar. Oke. Okay. Personal branding ini nggak cuman secara online tapi offline juga. How you interact with other people, how you present yourself. Apakah kamu membawakan diri kamu sesuai dengan yang kamu mau citrakan? Misalkan kamu mau mencitrakan seorang anak yang seorang calon pegawai yang aktif atau calon pegawai yang baik, calon pegawai yang pintar, smart dan bisa problem solving, itu nggak cukup kamu tunjukkan secara online, tapi ketika kamu bertemu dengan orang lain secara offline itu juga perlu dijaga. Bagaimana kamu berbicara, bagaimana kamu memakai baju, bagaimana kamu menatap orang itu sangat berpengaruh ketika offline. Nah, kalau secara online, kamu harus benar-benar memfilter, bukannya faking ya, maksudnya kayak kamu benar-benar memfilter karena apa yang sudah kamu tulis, apa yang sudah kamu post itu akan selamanya ada di internet. Jadi nggak bisa, ya aku nyesel nih kemarin posting ini, nggak bisa. Jadi kenapa harus selalu aku bilang di-filter kalau mau online harus benar-benar hati-hati karena ya itu tadi. Jadi secara online kamu harus bangun personal branding kamu berdasarkan yang tadi kekuatan kamu dan value kamu dan itu juga kamu citrakan ketika offline dan bertemu dengan orang-orang dan ketika berinteraksi. Oke. Personal branding secara online itu nggak cuman apa ya bilangnya ya,
sekedar logo, sekedar color theme, sekedar apa ya aku bilang, apa grafis-grafis enggak, tapi personal branding ini benar-benar kamu menceritakan siapa diri kamu, apa yang value kamu, apa yang, kamu miliki, kelebihan-kelebihan kamu, itu secara konsisten. Jadi nggak bisa kalian, hari ini, sifatnya lagi kelihatan happy, terus besok kamu curhat soal putus cinta gitu. Jadi kayak kayak ini sebenarnya anaknya, ceria apa labil sih, apa lagi galau-galau mood on gitu, itu nggak bisa. Jadi kalau kamu sudah menentukan mau membangun personal branding, 5 yang tadi itu plus value 5 kelebihan kamu dan 5 kelebihan dan apa, value-value kamu itu harus secara konsisten, oke? Dan jangan posting terlalu melenceng gitu ya, itu saran aku. Oke, berikutnya, sebentar, harus secara konsisten dilakukan. Kenapa? Kalau kita ketemu teman-teman, kita bisa menilai dia anaknya tepat waktu, dia anaknya, suka tidur di kelas, atau dia anaknya sangat helpful atau gampang membantu teman, karena mereka secara konsisten menunjukkan sikap dan sifat dan value itu setiap hari ketika kita berinteraksi dengan mereka. Begitu pula dengan personal branding di sosial media, harus secara konsisten dan secara repetisi. Harus selalu ditampilkan, nggak bisa, hari ini iya, bulan depan enggak, gitu ya. Aku selalu tekankan sekali lagi, konsistensi adalah kunci, oke? Nggak bisa, setengah-setengah. Your desire harus terlihat benar-benar teramplifikasi, oke. Nah, saran aku juga adalah, selain men apa ya, menampilkan di page personal kalian, rajin-rajinlah mengikuti asosiasi, ikutlah project, ikutlah, kepanitiaan seperti yang dilakukan teman-teman saat ini. It's a very good, opportunity untuk membangun, personal branding kalian. Jadi kalau kalian nanti mau membangun relasi akan lebih mudah karena kalian sudah sering berinteraksi dengan banyak orang, tahu bagaimana caranya membawakan diri dengan baik, bagaimana, menangani, apa ya, ketegangan ataupun ada friksi-friksi dengan orang lain, itu penting sekali. Karena itu akan mempengaruhi personal branding kalian. Misalkan menghadapi, netizen atau menghadapi kritikan secara online, itu akan sangat-sangat dipengaruhi dengan cara kalian sehari-hari pada saat offline, oke? Jadi saran aku, bangunlah, asahlah skill kalian menghadapi, orang, how people skill kalian melalui asosiasi, melalui project-project, melalui kepanitiaan, oke? Berikutnya, nah, create your branding. Harus dimulai yang tadi aku bilang, start with your, strength and then your value. Habis itu jangan lupa ambil semua media sosial yang ada dan bisa kalian, handle. Oke, itu harus segera dilakukan dan harus segera diambil karena, kalau misalkan nama kita di Twitter beda sama nama di Instagram, it will not good for your personal branding, itu menurut aku pribadi. Jadi makanya aku selalu berusaha ambil apa yang lagi in, langsung diambil dulu namanya, gitu. Oke, habis itu kalian harus punya, foto profile yang baik, yang terlihat jelas, dan harus sesuai dengan branding yang kamu mau ciptakan. Misalkan kamu mau terlihat, orang yang ramah, tersenyumlah dengan sangat manis untuk profile pic kalian. Oke, kalau kalian mau terlihat seperti anaknya orang yang profesional, orang yang, eee, sangat serius, bangunlah citra itu minimal di profile pic kalian dengan tampilan yang serius dan tampilan yang, profesional, seperti itu. Nah, apa yang kalian tulis pun juga berpengaruh. Apakah kalian mau dikenal sebagai orang yang berbicara bahasa Inggris, atau kalian mau dikenal sebagai orang yang berbicara dengan secara bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau kalian mau seperti
orang yang mau berbahasa sehari-hari. Nah, itu juga penting dalam menciptakan branding kalian. Apapun pilihannya, konsistenlah, lakukan itu. Kalau sudah memilih bahasa Inggris, teruslah berbahasa Inggris. Kalau kalian mau berbahasa Indonesia, teruslah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Atau kalau kalian mau berbahasa yang sehari-hari, yang nyaman dan yang nggak terlalu kaku, lakukanlah secara konsisten terus-menerus. Oke, sudah itu, sebentar. Kalian harus relatable, harus bisa apa ya dibilangnya, isu-isu yang lagi yang lagi tren, itu boleh banget kalian uh, jadikan postingan, jadikan sebuah uh, alat untuk kamu bisa mencitrakan, memperkenalkan apa point of view kalian. Misalkan kemarin soal Olimpiade, itu boleh banget kalian join the wave supaya relatable sama audience. Terus nanti kalian bisa taruh apa sih point of view kalian soal Olimpiade tadi gitu, oke? Dan yang paling penting adalah otentik. Kalian boleh memfilter, tapi tidak boleh uh, berbohong atau tidak otentik. Jadi tetaplah menjadi diri sendiri, tapi difilter. Jadi nggak usah ditampilkan yang negatif vibe-nya, nggak usah, atau yang lagi galau-galaunya nggak usah ditampilkan, tapi otentiknya yang positif itu harus ditampilkan. Oke. Terus lagi harus selalu konsisten dan strategize. Harus punya strategi selama kalian mau membangun personal branding kalian, harus ada. Karena kalau nggak kalian akan capek, kalian akan bingung mau posting apa minggu ini, mau posting apa minggu depan, apa ya tema yang menarik, aku harus bikin apa ya gitu. Nah, itu jadi kitanya jadi overwhelmed, jadi nggak bisa fokus, dan jadi nggak bisa mencitrakan diri kita dengan baik di sosial media ataupun untuk bisnis kita. Oke. Habis itu kita harus menemukan uh, siapa sih audiens yang mau kita bangun, siapa sih yang mau kita jangkau, apakah kita mau menjangkau anak-anak muda, atau kita mau menjangkau ibu-ibu muda, atau kita mau menjangkau profesional muda, apapun itu harus di sambil menyelam baru kalian akan mengetahui sebenarnya aku nih maunya dikenal sebagai apa dan mau kepada audiens yang seperti apa. Oke, nah nanti kalau kalian sudah mengenal siapa audiens kalian, baru kalian bisa engage kepada followers kalian atau kepada audiens kalian di level yang emosional. Jadi kalian bisa ada bertanya, apakah kamu mendukung ini atau kamu setuju dengan ini atau ini gitu. Itu ada fiturnya di storiesnya Instagram, atau kalau call to action apa pendapat mereka di kolom komen nanti gitu, seperti itu. Nah, ini harus ada terbang secara online. Kenapa? Karena kalau kalian punya hubungan emosional dengan audiens kalian dan akan membeli atau menggunakan jasa kalian ataupun membeli produk kalian. Oke. Nah, ini dia yang tadi aku bilang. Kalau sudah menuai hasilnya, kalian akan dihargai dan ada apresiasi. Entah itu dalam bentuk feedback mereka dalam bentuk komen, dalam bentuk like. Walaupun jumlah like atau jumlah komen tidak menjamin keberhasilan personal branding kalian, tapi paling nggak ada apresiasi, ada value feedback yang diberikan followers kita gitu. Nah, kalau kalian adalah mahasiswa dan mau dalam rangka mau mencari pekerjaan, platform sosial media kalian bisa sangat berpengaruh untuk menjadi decision making si HR atau si user, apakah mereka akan mempekerjakan kalian. Jadi itu adalah value dan penghargaan dan apresiasi orang lain terhadap personal branding kita selama ini di sosial media. Oke, jangan kaget kalau ada yang bertanya ketika lagi wawancara, boleh tahu
Instagram handle kamu atau Facebook handle kamu atau Twitter handle kamu, karena HR sekarang menggali itu. Jadi HR ada apa, human resources itu akan lihat sebelum mempekerjakan kalian, akan lihat dulu apa sih jejak digital dia, apa sih yang dia posting 10 tahun, 5 tahun lalu gitu. Nah, itu sangat penting. Makanya apresiasi ini nggak cuman secara business owner atau online shopping, tapi juga sebagai personal. Oke. Nah, gimana caranya kalian harus mencitrakan diri, harus confident, harus percaya diri. Nggak cuma pada saat ketemu orang secara offline, tapi juga secara social media present. Karena kalau kalian percaya diri, itu merupakan magnet. Kenapa kita akan lebih senang mendengarkan orang yang kalau ngomong percaya diri, tidak terbata-bata atau benar-benar meyakinkan, karena itu memang magnet. Kita akan merasa kayak, oh iya dia memang ahli di bidangnya atau dia tahu apa yang dia omongin dan kita akan mendapatkan sesuatu dari apa yang dia omongin gitu. Nah, itu makanya confident is a magnet. Oke, selama kalian berusaha menciptakan personal branding kalian. Nah, ini yang paling penting. Dalam personal branding, you are the brand. Kamu adalah brandnya. Jadi jangan pernah melupakan ini dan sebagai sebuah brand, kalian harus tercitrakan dengan baik. Brand itu apa aja sih? Ada packaging, ada logo, ada how you connect with your customers gitu. Nah, itu semua terpusat di diri kalian. Jadi, mulai sekarang harus mulai menjaga penampilan, harus menjaga perkataan, apa yang kalian tulis dan apa yang kalian omongin itu adalah branding kalian, oke? Okay? Because in personal branding, you are the brand. Oke. Okay. Kalau sudah masuk ke dalam era bukan hanya personal branding untuk diri sendiri, tapi untuk bisnis kalian, yang harus tercitrakan atau yang harus terlihat adalah passion dan special expertise. Karena di luar sana semua orang melakukannya. Apa yang membedakan kalian dari pesaing kalian untuk teman-teman yang mau mulai bisnis online atau mau mulai jasa adalah passion dan keahlian kalian. Kalau itu tidak tercitrakan dengan baik, orang tidak akan mau membeli atau orang tidak akan mau menggunakan jasa kalian. Jadi itu harus sangat diperhatikan. Karena pada akhirnya orang akan meng-hire kalian karena itu adalah kamu. Jadi hasil akhir dari personal branding, people will hire you because it's you. Bukan lagi kata orang atau kata siapa, tapi because what you are presenting, baik secara sosial media maupun secara offline. Oke, yang satu lagi aku mau bilang, dream big, karena lewat personal branding, lewat sosial media, ada banyak bukti orang bisa menjadi pengusaha sukses, menjadi influencer sukses, punya usaha yang melejit. Jadi jangan cuman berpikir sosial media hanya bisa untuk sharing yang ya udahlah gitu aja gitu, enggak. Tapi sosial media ini adalah era di mana kita bisa bermimpi besar. Jadi ada banyak sekali usaha online ataupun influencer online yang benar-benar hanya menggunakan platform sosial media dan bisa menghasilkan uang dan bisa menghasilkan benar-benar pundi-pundi karena sosial media. Jadi I really suggest you guys untuk invest in yourself dan jangan lupa untuk dream big. Oke, sekian dari aku. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa stop share. Bisa dikembalikan kepada panitia ya? Gimana caranya kalau mau bertanya? Iya, terima kasih Kak Ritar. Wah, keren banget ya. Semuanya pemaparannya sangat amat jelas dan juga membuat
kita termotivasi untuk membangun personal branding diri kita sendiri gitu kan. Apalagi khususnya di sosial media ya Kak ya. Jadi kalau untuk bersosial media sendiri, aku tadi baru dengar loh Kak yang pas Kakak bilang, untuk di semua platform tuh usahakan untuk semuanya namanya sama, untuk itunya semuanya, Mhm, karena itu juga termasuk, nge-branding diri juga ya Kak ya. Jadi kalau misalnya kita, yes, di betul. platform ini kita maunya namanya beda, ininya beda, itu termasuk berbeda juga Kak? Berarti nggak bisa ngebangun satu Ya, personal branding yang betul. sesuai gitu ya? Iya, betul. Iya, jadi oke, jadi buat teman-teman yang mau bertanya nih sama Karitar, boleh langsung aja raise hand, nanti akan aku pilih pertanyaan orangnya. Wah, udah banyak nih Kak yang raise hand. Yang raise hand nanti kalian bisa langsung open mic ya. Yang pertama langsung aja buat Giovanni. Giovanni bisa langsung on mic dan langsung kasih pertanyaannya. Ready? Halo, selamat sore Karitar. Sore. Saya Giovanni dari Universitas Kristen Maranatha, izin bertanya. Saat ini tuh banyak sekali anak di bawah umur yang mendapatkan kebebasan dari orang tua mereka untuk menggunakan media digital, seperti Mhm, handphone yang digunakan untuk bermedia sosial dan berkomunikasi dengan orang lain. Namun banyak juga mhm. dari mereka yang menggunakannya secara tidak bertanggung jawab, seperti untuk berkomentar secara berlebihan, atau bahkan ada juga saya temukan di beberapa sosial media anak-anak itu menggunakan kata-kata yang kasar dan tidak pantas kepada orang lain. Eh, dan kiranya hal tersebut itu akan merusak personal branding dari diri mereka sendiri saat dewasa. Lalu kira-kira bagaimana cara mengatasi hal tersebut dan bagaimana cara untuk mengedukasi orang tua mereka gitu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Giovanni. Karitar boleh bisa langsung dijawab. Tanggung jawab ya? Pertanyaannya jelas atau Oke, ya? Mm. ya, sudah jelas. Oke, kalau udah menyangkut anak-anak dan orang tua, nggak ada yang bisa kita lakukan sih sebenarnya. Karena memang, aku seorang ibu, jadi, I know first hand bahwa anak itu adalah tanggung jawabnya orang tua. Jadi kita nggak bisa we as, apa ya bilangnya, orang yang nggak dikenal, beneran nggak bisa melakukan apapun terhadap anak itu. Jadi, semuanya kembali lagi ke orang tua. Nah, apa yang bisa kita lakukan, untuk membangun awareness orang tua agar berhati-hati memberikan gawai ke anak-anaknya, nggak lain ya kalau kamu concern terhadap ini, gunakanlah platform kamu untuk mulai mengupload postingan edukasi soal bijak bersosial media. Tapi again, eee, nggak banyak yang bisa kita lakukan kalau hanya sendiri. Ini benar-benar masalah kalau untuk mengedukasi orang tua ya, karena benar-benar, ini skalanya udah terlalu besar dan terlalu tinggi untuk kita bisa benar-benar memberikan solusi yang nyata gitu. Karena ya again mengedukasi segmen rakyat yang orang tua untuk mendidik anak. Wah, itu lebih berat lagi. Jadi, kalau aku pribadi, eee, secara personal aku bilang tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita semua bersama-sama, meng-upload atau mulai share bijaklah bersosial media di platform kita masing-masing. Cuman itu doang yang bisa kita lakukan sih, setahu aku ya, nggak tahu kalau teman-teman lain punya organisasi yang benar-benar nyata melakukan sesuatu, mungkin kita bisa help your, platform, tapi kalau kita pribadi, ya hanya itu yang bisa kita lakukan. Oke, terima kasih Karitar. Semoga Giovanni Sama-sama. mengerti ya dan paham sama jawabannya. Kita langsung aja ke pertanyaan yang kedua. Wah, banyak nih. Dari Putri Wulandari. Putri Wulandari bisa Ya, open mic, silahkan. Dan langsung ke pertanyaannya.
Baik Kak, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari, asal Depok. Terima kasih atas materi yang dijelaskan, sangat memberi informasi yang sangat jelas dan bermanfaat. Saya izin bertanya, bagaimana sih Kak cara kita tuh lebih percaya diri kalau kita menstorykan kayak kegiatan kita tuh di Instastory. Soalnya kan buat menyimpan ya, buat tahun-tahun ke depan buat menyimpan. Soalnya kalau nyimpan di galeri itu tuh kadang kehapus. Tapi kadang dalam hati kita tuh masih mikirin kata-kata orang lain gitu, takut dibilang alay, takut bilang apa. Dan bagaimana sih Kak cara nanggepin orang yang sering banget ngeluarin kata-kata negatif kepada orang lain tanpa memikirkan perasaan orang lain? Terima kasih. Oke, langsung aja jawab ya. Ya, boleh langsung dijawab. Jadi gimana cara percaya diri? Nggak bisa dibangun dalam semalam. Memang percaya diri itu harus dibangun dan terus dipupuk. Tapi yang bisa aku saranin supaya kamu bisa percaya diri menstorykan apa kegiatan kamu, lakukanlah sesuatu atau share-lah sesuatu yang memang kamu sukai dan kamu benar-benar paham. Jadi kalau kamu suka dan kamu paham betul apa kegiatan yang kamu lakukan, kamu akan terlihat percaya diri. Jadi saran aku benar-benar harus yang kamu ketahui topiknya, yang kamu pahami, dan ya udah lakukanlah seperti kamu ngobrol sama temen gitu. Gunakan tata bahasa yang baik, gunakan pencahayaan yang baik, gunakan pakaian yang baik, gunakan ketika wajah kita masih cerah, masih semangat, bisa di pagi hari atau di siang hari gitu. Jadi tampillah yang terbaik, tampillah yang informatif dan benar-benar yang kamu tahu untuk menstorykan kegiatan sehari-hari yang mungkin sifatnya personal. Kalau kamu rasa itu cocok dengan branding kamu, personal branding kamu, silakan. Tapi kalau tidak, saran aku ya keep it to yourself in your gallery gitu. Karena again, filter apa yang akan kamu tampilin. Karena once you put it out there, there's no turning back. Tidak akan pernah bisa dihapuskan. Jadi sebelum kamu post, pikirkan lagi, apakah 5 tahun lagi aku akan menyesal melihat ini? Gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Terus gimana caranya menanggapi orang yang berkomentar negatif? Memang susah sih, apalagi kalau kita lagi masa mencari jati diri, kita pasti akan mendengarkan apa kata orang yang bahkan tidak kita kenal. Cuman aku mau kasih tahu ke kamu, kadang-kadang orang yang di belakang layar itu, yang keyboard warrior, yang meninggalkan jejak-jejak digital yang jahat dan komen-komen negatif, itu mungkin sebenarnya mereka tidak bahagia juga gitu. Jadi mereka tidak bahagia dengan hidupnya, jadi mereka menumpahkan dengan akun-akun anonim. So don't waste your energy. Jangan jangan menguras energi dan emosi kalian atau menghabiskan pikiran dan waktu kalian memikirkan orang-orang itu. Nggak akan berpengaruh. Yang pengaruh itu cuma orang tua, guru, teman baik, teman-teman yang saling membangun, itu yang perlu kamu dengerin dan kamu, oh ya temanku kasih feedback begini, oh aku dikritik begini, itu lebih baik. Atau orang tua kamu yang perlu kamu dengerin, oh mamaku bilang begini, atau guruku bilang begini, atau dosenku bilang begini. That person atau orang-orang itulah yang harusnya kamu spend time untuk terima feedbacknya. Tapi kalau keyboard warrior, sudahlah, hempaskan saja, tidak usah didengarkan ya, karena nggak akan pernah puas kalau keyboard warrior netizen itu ya. Gitu sih saran aku. Oke, jawabannya benar-benar keren banget, Kak. Karena itu juga relate banget sih untuk kebanyakan orang. Pertanyaannya menurut aku ini masuk ke semua orang gitu ya, Putri Wulandari. Semoga bisa menjawab pertanyaan ya. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan yang terakhir. Buat M. Ivan Aulia, boleh silakan langsung open mic. Terima kasih kesempatannya. Selamat siang, Kak Rika.
Saya Emil Roman dari Universitas Autonomous Surabaya. Izin bertanya untuk Karita. Ya. Di era sekarang, di mana perkembangan di segala bidang yang begitu cepat dan persaingan betul ketat, kita harus mampu terlihat berbeda dan bermakna dibandingkan orang pada umumnya. Jadi pada intinya, personal branding adalah tentang bagaimana menempatkan diri kita secara berada dalam pikiran target audiensi tidak dalam hal ini jadi masyarakat secara umum atau secara tertentu di tengah wabah pandemi belum pergi dan tidak menghalangi branding di setiap bidang tertentu untuk menumbuhkan produktivitas. Personal branding ini sangat penting untuk kesuksesan berdasarkan konten tertentu yang banyak diminati. Menurut Etika bahwa personal branding itu dilakukan berdasarkan kegelisahan masing-masing orang. Itu pertanyaannya bagaimana mengembangkan inovasi kreativitas brand melalui konten agar diminati masyarakat. Terus apa peran pemuda untuk menginovasi ide dan gagasan melalui branding agar menumbuhkan kreativitas global. Itu saja, demikian pertanyaan saya sampaikan. Jika tidak jelas, saya melanjutkan. Terima kasih. Pertanyaan keduanya kurang jelas. Apa peran pemuda untuk menginovasi ide dan gagasan melalui personal branding agar menumbuhkan kreativitas global? Itu sih pertanyaan yang saya sampaikan. Oke. Sudah pertanyaannya? Tidak. Demikian. Gimana Karita? Udah jelas pertanyaannya? Semoga saya nggak salah tangkap ya. Iya, iya. Oke. Ya, seperti yang tadi aku bilang, di platform sosial media semua orang melakukannya. Personal branding, branding untuk online shop-nya, branding untuk jasanya. Kembali lagi ke tadi yang aku bilang, harus authentic, be yourself. Kamu itu berbeda dari orang lain. Jadi Tuhan itu udah ciptakan setiap orang itu unik. Ya, jadi bisa dilihat dari sidik jari atau raut wajah kita semua bisa dibilang tidak ada yang sama. Tuhan ciptakan unik. Nah, caranya supaya berbeda dan terlihat di permukaan ketika semua orang melakukan personal branding atau online shop lain melakukan personal branding, jadilah dirimu sendiri, ketahuilah kekuatanmu, ketahuilah kelemahanmu, tahulah value-value-mu, dan yang pasti adalah be authentic. Jadilah dirimu sendiri, jangan apa ya bilangnya, meniru atau mengcopy paste orang lain untuk dirimu, enggak. Itu selain kamu akan capek, kamu akan terlihat ya udah sama aja kayak orang lain. Mending gue ambil yang aslinya daripada dia gitu kan. Karena kelihatan tiruan atau KW gitu. Nah, harus menjadi diri sendiri dan memberikan value yang tinggi. Nah, terus peran pemuda dalam personal branding untuk kreativitas global gitu ya kira-kira ya. Oke. Jadi banyak banget anak-anak muda yang menggunakan platformnya dan benar-benar signifikan bisa berdampak secara global. Banyak banget. Kalau kalian lihat di TikTok, kalau kalian lihat di Reels atau di YouTube, nggak cuman orang isinya joget-joget kalau di TikTok ya, banyak banget secara konsisten men-share value-value atau pengetahuan yang mereka benar-benar ahli, mereka share secara konsisten dan akhirnya bisa mempunyai followers yang global gitu. Jadi intinya adalah know your value, know your apa ya aku bilang, apa yang bisa kamu kasih ke audiens yang lebih besar dan kamu tampilkan secara konsisten. Nah, itu yakin harus orang benar-benar belajar dari kamu dan hanya kamu yang memahami itu. Itu sih kira-kira kalau. Oke, terima kasih Karita jawabannya. Buat teman-teman yang belum bertanya, belum bisa dapat sesi pertanyaan, nggak apa-apa nanti dulu ya. Karena keterbatasan waktu, jadi aku cuma bisa pilih 3 doang pertanyaannya. Semoga di materi-materi Karita tadi bisa dapat banyak nih teman-teman semuanya nih. Terus aku juga mau bikin kesimpulan juga nih mengenai materi Karita tadi.
Yang pertama yaitu personal branding sangat penting karena investasi jangka panjang agar dikenal oleh banyak orang dan tentunya dipercaya. Hati-hati dalam personal branding, apalagi bersosial media, karena dapat mencakup ke semua hal. Di era sosial media, trust atau kepercayaan sangat mudah dibangun dan mudah juga dihancurkan. Personal branding harus dibangun agar memiliki trust kepada banyak orang. Be careful what you invest in social media, karena harus mengetahui dan mengenal diri sendiri nih. Jelajahi seluruh platform sosial media, jangan takut, jangan ragu, semua jelajahi aja agar kalian bisa membangun personal branding diri kalian masing-masing. Namun tetap memiliki satu platform yang menjadi utama kalian membangun personal branding. Bangun personal branding secara offline dan online, ikuti asosiasi, project, komite untuk mendapatkan banyak relasi agar kalian juga bisa berbicara nih lewat banyak orang dan orang juga bisa mengenal kalian pastinya. Membuat branding sebaik mungkin sesuai dengan yang ingin kamu brandingkan dengan secara konsisten. Jadi beda lagi jangan, karena itu nggak bakal kebangun nih social branding kalian. Dalam personal branding, you are the brand. Sebagai sebuah brand, kalian harus mencitrakan dengan baik. Dream big, terus yang terakhir nih ya, dream big karena melalui sosial media banyak orang menjadi orang sukses, menjadi influencer yang sukses. Karena saat ini sosial media bukan hanya untuk melihat kegiatan-kegiatan juga, tapi bisa juga untuk mendapatkan uang. Jadi teman-teman di sini semoga kalian semua paham sama materinya dan juga bisa memotivasi kalian, bisa membuat personal branding dengan baik dan benar untuk kalian pastinya ya. Teman-teman, terima kasih banyak untuk semuanya. Karita juga terima kasih banyak untuk materinya yang telah dibawakan hari ini. Kita sesi foto bersama dulu sekali ya untuk teman-teman semuanya. Ayo kita on cam dulu, biar kita foto nih satu frame sama Karitar. Teman-teman boleh on cam, dipasang senyum terbaiknya karena kita mau foto bareng Karitar, oke? Ayo teman-teman, yang belum on cam masih ditunggu biar on cam biar foto bareng-bareng ya. Sudah semuanya? Oke, kita foto ya. Senyum semuanya, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Ayo yuk, kita gaya bebas terakhir yuk. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, terima kasih banyak ya yang sudah mengikuti sampai detik ini. Terima kasih juga Kak Ritar yang sudah mengisi acara di webinar materi pertama ini. Terima kasih banyak Kak Ritar. Nah, buat teman-teman, aku mau ngingetin nih untuk tetap memperhatikan rangkaian acara, mengikuti dari awal sampai akhir karena akan ada kuis nantinya dan teman-teman bakal dapetin hadiah yang menarik pastinya. Buat teman-teman juga nih, upload Twibbon yang udah dikirim di WhatsApp group, upload di Instastory lalu tag @ikom_ibn dan menggunakan caption terbaik akan mendapatkan hadiah yang terbaik juga. Buat teman-teman, aku mau thank you banget, mau support di acara webinar Update Your Personal Branding in Digital Era ini. Yang pertama yaitu Setro Coffee, lalu Nadi Kopi, Ines Cosmetic, Millennials.id, Top Karir Indonesia, Crazy Corp Indonesia, dan juga ada beberapa media partner yang telah mendukung acara kita, yaitu eventray.id, Point Campus, di Event Detect, Info Event, info.webinar.id, Sejuta Cita, Media Event, eventcenter.id, Webinar Nasional, eventcampus.co, eventhunter.id, Seminar Up, Webinar Kui, Info Lomba Event, dan Edukasi In, serta eventcampus.com. Wah, banyak banget ya yang telah mendukung acara kita. Terima kasih banyak nih buat semuanya. Karena selanjutnya kita akan masuk ke pembicara kedua dengan materi selanjutnya, yaitu pembicara kita Piet Cynthia Mawar.
Sebelum Kapiet presentasi, kita ada juga nih presentasi dari IBN, karena di sini aku lihat masih banyak ya teman-teman dari SMA, teman-teman SMA yang masih bingung nih, pasti mau kuliah di mana, mau ngelanjutin kuliahnya di mana, dan mungkin tertarik dengan Institut Bisnis Nusantara. Jangan risau, karena selanjutnya akan ada presentasi dulu nih dari Institut Bisnis Nusantara yang akan diwakilkan oleh Humas IBN. Untuk Humas IBN dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar suaranya? Sudah, Ibu. Iya, sudah. Baik. Oke, perkenalkan nama saya Nisa, saya dari Humas Institut Bisnis Nusantara. Terima kasih ya waktunya yang sudah diberikan kepada kami. Singkat saja nih teman-teman, barangkali dari teman-teman peserta pada siang hari ini ada yang belum tahu banyak ya tentang IBN. Izinkan saya singkat saja menjelaskan apa sih sebetulnya IBN itu. Ada chat PPT yang saya ingin sampaikan ya. Kira nggak sampai 100 meter. Dan kelebihan event banyak banget yang jelas kita ini ada kerjasama dengan Britain, Cambridge University. Jadi semua kegiatan kita misalnya itu nantinya akan dibekali dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya IBN ini memiliki 2 program ya teman-teman, ada yang nasional dan internasional program. Nah, untuk internasional, untuk program internasionalnya kita bekerjasama dengan beberapa kampus luar. Jadi ada University of Canberra, kemudian ada Guangxi Normal University of China, kemudian ada Nyongji dari Korea, dan ada 3 kampus dari Filipina ya, di SPA, Ateneo, dan Diageo. Jadi teman-teman yang menginginkan kuliah di luar negeri tapi di Indonesia bisa mendaftar di IBN. Nama institusi internasional program kami itu GSWM. Lokasinya juga sama, ada di Plomas, dan memiliki juga program beasiswa berdasarkan dari nilai rapot. Jadi sangat-sangat ringan dan pasti akan membantu banget untuk teman-teman berkuliah dengan mudah dan murah di Jakarta ya. Oke. Next selanjutnya. Nah, bentar ya teman-teman ya. Oke. Mohon sebentar, jangan dicoret-coret sebentar ya teman-teman ya. Oke, nah IBN ada bisnis keuangan, ada pemasaran juga, dan ada komunikasi, broadcasting, dan markom, juga ada sistem informasi. Nah, kemudian beasiswa di IBN itu banyak sekali teman-teman. Jadi mungkin ada teman-teman adiknya, orang apa namanya, saudaranya mungkin ya, keluarganya mau melanjutkan IBN, bisa memanfaatkan program ini. Ada beasiswa KIP, ada jalur rapot ya. Jadi cukup kirimkan nilai rapotnya kelas 12 ke kami melalui call center, dan nanti akan dapat beasiswa sampai 3 semester. Kemudian juga ada early bird, teman-teman, ada potongan biaya, dan kebetulan di bulan Agustus ini masih ada loh tambahan potongan beasiswa kemerdekaan, dan juga ada bantuan COVID. Seperti kita tahu teman-teman, banyak sekali yang sekarang ini lagi terkendala ya soal di IBN. Jadi misalnya teman-teman ada yang punya prestasi di seni atau olahraga bisa mengajukan juga ke IBN. Selain itu, kami juga memberikan beasiswa untuk keluarga yang punya profesi TNI, Polri, tenaga kesehatan, guru, juga ada ojek online ya. Jadi bisa diajukan. Kemudian teman-teman bagi yang dari luar Jawa luar Jabodetabek ya, bisa juga mengajukan beasiswa ke IBN. Nanti kita akan berikan potongan biaya pembebasan free SPP selama kuliah. Nah, cicilan IBN ya, karena biaya kuliah IBN itu bisa dicicil setiap bulan, kurang lebihnya 1 jutaan. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk yang mau S2 teman-teman, mungkin ada teman-teman yang sudah mau lulus S1 bisa mengambil S2 di IBN. Jurusannya ada manajemen keuangan dan bisnis, dan ini juga ada beasiswa berdasarkan dari nilai IPK, juga ada bantuan COVID ya, dan bisa di-skill setiap bulan seperti itu. Nah, kemudian ini tadi sudah, oke, mohon maaf bentar ya.
Bentar teman-teman, agak ngeheng nih. Oke, nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada yang ingin melakukan pendaftaran online, karena kan tidak harus datang ya ke kampus kita yang di Pulau, cukup melakukan pendaftaran melalui website kita atau langsung klik ini, linknya ya, bisa di screenshot. Oke, nah teman-teman ada informasi penting yang saya ingin sampaikan juga nih buat teman-teman, khusus peserta webinar pada siang hari ini. Saya mengundang teman-teman semuanya untuk bisa mengikuti acara webinar kita yang akan dilaksanakan tanggal 4 September ya, secara gratis teman-teman. Webinar ini sangat-sangat luar biasa karena kita bekerja sama dengan salah satu pembicara pelatih sukses nomor 1 di Indonesia, Tung Desem Waringin ya. Jadi silakan free untuk teman-teman semuanya bisa ikut, klik saja di linknya. Kemudian kalau nanti pulang jas bisa follow IG IBN dan bisa join dari sana gitu ya. Oke. Jadi kalau teman-teman mau menjadi seorang pengusaha bisa ikut acara ini. Oke, nah teman-teman untuk peserta webinar pada siang hari ini kami juga memberikan spesial. Barangkali ada yang ingin mendaftar di program kami untuk di bulan Agustus ini kita memberikan tambahan potongan 1 juta teman-teman untuk mengurangi atau meringankan ya beban kuliahnya. Jadi silakan teman-teman kalau mau join atau nanti mau menanyakan, program kita bisa menanyakan lebih langsung, lebih lanjut. Sementara itu terima kasih Bu, maaf Bella di share screen-nya. ya. Boleh, jadi teman-teman bisa ngelihat teman-teman bisa yang gini lanjut dan nomor yang berawal dari cita-cita sehingga terbentuk menjadi sebuah impian dan harapan yang menjadi tujuan. Bisnis Nusantara itu seperti apa? Mungkin teman-teman tertarik dengan Institut Bisnis Nusantara, langsung aja kontak ke Institut Bisnis Nusantara di Instagramnya ya. Kita langsung masuk ke rangkaian acara kita selanjutnya, yaitu materi yang kedua yang akan dibawakan oleh pembicara yang kedua, yaitu Kapia Cynthia Mawar. Untuk Kapia Cynthia Mawarnya, apa sudah ada? Karena di sini aku mau menceritakan nih mengenai Kapia Cynthia Mawar nih. Jadi Kapia ini merupakan seorang chef talent yang mulai dikenal saat mempromosikan kejuaraan olahraga bergengsi Jakarta Palembang di Indonesia kepada kaum milenial. Halo. Kapia merupakan Ya, halo, silakan Mbak. Mohon maaf. Oke. Kapia merupakan seorang politikus yang menjadi calon anggota legislatif Dapil DKI Jakarta 6 periode 2019 sampai 2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Betul begitu, Kak? Iya, benar. Terima kasih, Selva. Wah, namanya Kapiet atau Kapiet iya, atau apa nih? Kapiet ya? Oh, ini teman-teman dan biografi dari Kapiet nih. Wah, chef ya. Didapatkan oleh Kapiet, wah keren banget nih. Buat teman-teman harus banget nih cita-citanya punya CV sebanyak ini ya. Lengkap loh isinya. Yang penting pengalaman, Selva. Iya, Kak. Oke, Kak, langsung aja kalau kayak gitu. Boleh langsung untuk materinya ya. Sudah Ya, siap, baik. Kak? Aku share screen ya. Oke, Kak, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Rektor IBN Institut Bisnis Nusantara, Ibu MF Christine Ningrum dan
juga ada pembina Himakom, BEM dari Institut Bisnis Nusantara, dan juga tentunya para panitia dan adik-adik di luar sana peserta webinar pada sore hari ini. Ini masih pada semangat ya meskipun udah pada sore ya. Oke, baik. Sebelumnya aku mau nanya ini peserta ini berasal dari mahasiswa-mahasiswi dari IBN kah atau memang secara umum? Karena memang aku lihat ini dari angka 800 sekian, ini nggak putus-putus gitu loh. Tadi sempat 900 partisipan dan sampai akhirnya tetap di angka 889. Ini sungguh luar biasa nih. Dan juga aku mengucapkan salam kenal sama Mbak Rita Raja Guguk, ini fotografer handal nih, yang luar biasa nih. Aku sempat ngeliat Instagramnya juga. Salam kenal Mbak Rita. Oke, baik, kita mungkin lebih ke sharing-sharing aja ya. Banyak mungkin teman-teman di luar sana ataupun peserta dari webinar pada sore hari ini yang sebenarnya sudah memahami betul bagaimana cara membranding, personal nge-brand untuk diri sendiri dan juga untuk oke. Ya. Oke, bentar. Nah, a guide to branding yourself on social media. Tadi sempat aku mendengarkan dari Mbak Rita ini bahwa apa sih manfaat dari kita membranding diri kita di sosial media, tentunya secara online ya, yaitu untuk investasi jangka panjang. Ini benar sekali, karena apa? Ketika kita melihat di zaman era digital ini menuju 4.5 ya, bukannya menuju 4.0 lagi, tapi sudah hampir menuju 5.0, yang dimana nih teknologi semakin berkembang secara pesat dan diharapkan kita sebagai pemuda-pemudi di Indonesia ini bisa mengupgrade skill kita untuk mendapatkan tentunya kehidupan yang lebih layak nantinya di masa yang akan datang. Maka dari itu kita perlu membranding diri kita secara personal ini di sosial media. Apalagi di tahun kemarin, dari tahun 2020 ini dengan adanya COVID-19, ini menurut saya adalah sebuah hal yang salah satunya berdampak positif kepada kita semua. Karena apa? Pendidikan diharuskan untuk secara digital, bahkan kita meeting ataupun kita melakukan workshop itu memang harus dilaksanakan secara digital. Mungkin dahulu kita selalu pernah berperilaku dan berprasangka buruk terhadap perkembangan teknologi, dalam arti untuk apa sih kita di dalam dunia pendidik, kuliah kita ataupun pembelajaran kita melalui online, melalui Zoom, itu kan sesuatu hal yang tidak mungkin. Sebelumnya dengan adanya corona ini, segala sesuatu hal itu bisa terbalik 180 derajat. Maka dari itu kita diharuskan untuk melek secara IT, sudah harus melek secara sosial media. Apalagi untuk nanti generasi muda, khususnya Gen Z, X, Y, Z ini nih, lebih ke milenial, itu diharuskan untuk lebih melek terhadap media sosial. Untuk apa? Untuk nanti ke depannya seperti itu. Oke, aku akan melanjut lagi. Sebenarnya akan lebih perkenalan, kita sharing aja. Lihat perkembangan teknologi ke depannya ini ya. Demografi global, megatrend dunia di tahun 2045 ini. Kita sebagai anak muda jangan pernah melupakan bahwa nantinya kehidupan yang akan lebih baik lagi, kehidupan untuk kedepannya itu yang akan memegang peran penting ini adalah pemuda-pemudi di tahun 2000 sampai di tahun kelahiran tahun 2045. Salah satunya adalah demografi global, yang dimana di tahun 2045 penduduk di dunia ini akan diperkirakan 9,45 miliar, bertambah 2,1 miliar dari tahun 2015 sebelumnya, yang dimana pertumbuhan penduduk dunia disumbang oleh kawasan Afrika, dan 55% ini berasal dari penduduk Asia. Nah, maka dari itu tren demografi global ini mendorong kita untuk urbanisasi, arus migrasi, dan juga penduduk usia lanjut. Dan juga ada yang namanya, ya, dan ada yang urbanisasi dunia di perkotaan ini
diperkirakan meningkat menjadi 65%. Terus juga ada namanya peran emerging economics, dan adanya namanya perdagangan internasional, yang dimana sampai tahun 2045 ini perdagangan di global diperkirakan akan tumbuh 3,4% per tahun. Nah, ini relate dengan apa yang kita bangun personal branding. Ketika kita sudah membangun personal branding kita, misalkan teman-teman peserta ingin menjadi seorang wirausaha, entrepreneur, ini adalah modal kita di awal. Untuk apa? Untuk nanti 2045. Bagaimana kalian bisa dilihat sebagai pembisnis, bagaimana kalian bisa dilihat sebagai entrepreneur, woman entrepreneur, ataupun the success best entrepreneur pada saat itu. Nah, dan juga ada yang namanya perubahan iklim seperti biasa, persaingan sumber daya alam, dan pada kelas menengah di tahun 2050 penelitian ini sudah ada jumlah middle dan juga upper income class diperkirakan lebih dari 84% atau sekitar 1,1 miliar orang, yang dimana Asia dan juga Amerika Latin ini akan memiliki middle dan upper income class terbesar. Nah, untuk kita mengacu kepada 2050 ini, kita sudah harus mempersiapkan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia kita untuk memperkembang dan mengupgrade skills kita. Contohnya apa? Yaitu dengan cara membranding diri kita, mau jadi apa nanti ke depannya, seperti itu. Dan lanjut, berbicara tentang 2045 ini, megatrend dunia seperti teknologi, yang dimana perubahan teknologi ke depan ini akan didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ini sebenarnya sesuatu hal yang sangat amat baik ya ketika kita masuk dan melanjutkan pendidikan di Institut Bisnis Nusantara, dan kebetulan ini adalah anak-anak komunikasi ya. Ini adalah salah satu bentuk skills yang kita gali pada saat ini untuk nanti ke depannya, seperti itu. Dan lanjut lagi, tantangan mutakhir di Indonesia pada saat ini. Yang pertama, adanya revolusi industri dan teknologi informasi. Dan yang kedua, bonus demografi. Ini bonus demografi adalah anak-anak yang usianya lahir muda, seperti anak milenial, Gen Z, dengan karakteristik yang baru. Nah, dengan adanya bonus demografi ini sebenarnya adalah suatu manfaat atau positive vibes yang kita dapatkan. Karena mereka ini lebih memahami dunia sosial, lebih memahami internet, lebih memahami digital. Tetapi hanya sebatas sadar itu tidak bisa, tetapi kita harus mengarahkan teman-teman di luar sana, khususnya peserta webinar ini, bagaimana kita mengoptimalisasi media, sosial media kita untuk membranding diri kita. Untuk membranding diri kita, membuat image yang baik dalam membangun personal branding. Seperti itu. Nah, di sini ada namanya perkembangan teknologi, yang dimana perkembangan teknologi ini saya rasa hampir semua anak Gen Z ataupun anak milenial ini melek akan teknologi sosial media, seperti itu. Dan lanjut, tren dan masa depan telekomunikasi. Kenapa sih saya pertama kali membahas tentang megatrend 2045, bonus demografi, dan juga era digital nantinya? Karena sudah akan dipastikan internet ini ataupun di dalamnya ini ada namanya media sosial untuk segera akan melejit. Karena konektivitas ini lebih mudah. Kita bisa terhubung langsung ke Jepang, kita bisa langsung terhubung ke mungkin ke Kutub Utara, ataupun kita juga bisa langsung berkomunikasi dengan artis-artis ataupun selebritas dan juga orang-orang yang memiliki prestasi di luaran sana. Dan yang kedua, teknologi ini adalah kecerdasan buatan ataupun UI. Mungkin teman-teman yang memahami tentang era digital ini memahami namanya UI. Itu adalah sebuah mesin pembelajaran. Dan ketiga ini ada namanya otomasi cerdas untuk membantu menyederhanakan pengoperasian, yang dimana relate tentang era digital. Dan selanjutnya ini adalah teknologi kecerdasan buatan yang tadi aku bilang ada yang namanya robotik ataupun robot AI, seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah pengembangan pengoperasian DevOps menjadi hal yang vital agar segalanya dapat bekerja secara efisien. Nah, tren ini adalah salah satu bentuk modal kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan canggihnya teknologi daripada zaman mungkin 30 tahun sebelumnya, yang dimana yang tersedia hanyalah media cetak, seperti koran, newspaper, ataupun majalah, seperti itu. Nah,
Kenapa saya bilang ataupun tadi Mbak Rita selalu menyebutkan kalau kita mau membranding diri kita itu mudah, kita menggunakan saja internet. Karena apa? Pengguna internet di Indonesia ini di tahun 2021 di awal tahun itu mencapai 202,6 juta jiwa. Dan jumlah ini tuh meningkat 15,5% atau setara dengan 27 juta jiwa dibandingkan pada Januari 2020 lalu. Kenapa bisa meningkat? Yang pertama, pemerintah membantu adik-adik di luar sana yang masih memiliki pendidikan, yang sedang menempuh pendidikan, untuk diberikan hibah seperti handphone. Dan juga di Indonesia ini, terkadang manusia, teman-teman khususnya, ataupun saya lah ya, kita punya handphone itu lebih dari satu. Jadi sudah ada datanya bahwa penduduk di dunia ini hampir dikatakan 70% itu mereka memiliki handphone lebih dari satu. Kadang ada teman kita yang punya handphone-nya 2 ataupun 3, mungkin untuk bisnis ataupun untuk pribadi. Nah, dari situ dengan berkembangnya teknologi, dengan banyaknya handphone dan bisa mengakses internet dimanapun, apalagi Indonesia, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu informasi, oh iya Indonesia kan susah sinyal, ataupun di daerah Indonesia Timur ataupun pedalaman-pedalaman, tidak itu. Mungkin ada, tetapi sekarang sudah ada satelit yang dikembangkan yang di mana mungkin sudah banyak masyarakat yang bisa mengakses internet, sudah adanya jaringan yang lebih luas lagi, khususnya di Indonesia seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya penggunaan teknologi informasi di Indonesia. Di tahun 2020 data ini kebetulan saya ambil, dan pada tahun 2021 Indonesia ini merupakan negara peringkat 6 dalam tingkat akses internet. Ini luar biasa kan? Ya karena apa? Mungkin dengan adanya pandemi ini, COVID-19 ini, semua orang jadi dalam beberapa waktu, dalam beberapa hari itu selalu menggunakan HP. Buat apa? Apakah lihat TikTok, bermain sosial media, bermain Instagram, ataupun untuk berbisnis seperti itu. Nah, next lagi. Di sini ada data, bila dilihat dari jumlah populasi RI sekitar 274,9 juta jiwa, maka 61,8% diantaranya merupakan aktif di media sosial. Dan diketahui pengguna internet Indonesia terkini mencapai 200,26 juta. Coba dilihat. Ini sebenarnya pengguna internet ini bisa melebihi kapasitas penduduk Indonesia yang di mana 274, dan pengguna internet ini yaitu 202, yang di mana rata-rata pengguna medsos Indonesia bisa menghabiskan waktu sampai 3 jam 14 menit harinya. Wajar ketika influencer, ketika selebritas seperti Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier, Nikita Mirzani mungkin, ataupun yang lainnya, mereka banyak uang. Karena apa? Mereka ini memanfaatkan media sosial. Yang pertama untuk apa? Untuk membranding diri mereka dan mengeluarkan produk. Produknya itu seperti apa? Ya dengan adanya talk show, podcast, dan juga membuat akun-akun YouTube channel di YouTube yang gunanya itu untuk hiburan, menghibur masyarakat. Nah, mereka ini adalah salah satu banyaknya orang yang sudah memanfaatkan teknologi digital di masa era pandemik ini. Dan ya, saya harapkan ketika kita melaksanakan seperti ini, nantinya teman-teman peserta yang ada di forum ini yang sebanyak hampir 900 teman-teman ini bisa memanfaatkan media sosial untuk kepentingan pribadinya. Untuk apa? Untuk membranding diri sendiri. Seperti itu. Ya, nah di sini tujuan penggunaan internet. Yang pertama itu hasil survei dari Alfara 2020 menunjukkan bahwa semua generasi telah menggunakan internet untuk chatting. Namun dalam berjejaring sosial Gen Z dan milenial lebih antusias dibandingkan Gen X. Nah, untuk orang tua kita mungkin menggunakan media sosial ini sesuatu hal yang buang-buang waktu. Sedangkan untuk anak-anak seperti younger milenial, Gen Z itu adalah hampir setiap harinya, setiap detiknya kita menggunakan media sosial. Mungkin merasa bosan ataupun tidak ada kerjaan, itu menggunakan media sosial, melihat influencer ataupun melihat berita informasi, itu semuanya menggunakan media sosial. Sekarang namanya televisi itu tidak laku. Karena apa? Sudah banyak berita ataupun informasi-informasi pada tiap harinya. Kita bisa dapatkan di TikTok, di Instagram, di Twitter, ataupun di aplikasi yang lainnya.
Nah, ini adalah sebuah momentum yang dimana kita bisa memoles diri kita untuk membranding diri kita di dalam media sosial tersebut. Ya, oke, lanjut. Yang di bawah itu tentang radikalisme, saya rasa untuk hari ini jangan kita bahas dulu. Why do we need a personal brand? Kenapa sih kita membutuhkan personal branding buat diri kita? Yang pasti pentingnya personal branding itu pertama meningkatkan kepercayaan orang lain pada Anda. Benar kata Mbak Rita tadi, gimana kamu mau dipercaya sama orang, gimana kamu mau diberikan pekerjaan seseorang, gimana kamu mau bisa mendapatkan ataupun konektivitas yang bagus kepada seseorang ketika orang tersebut, masyarakat luas tidak mengenal kamu ini siapa. Nah, mungkin teman-teman panitia di sini, oh ya, itu ada Mbak Ritar, terus itu ada Mbak Piat. Mbak Ritar itu kan fotografer yang terkenal loh dari dulu. Nah, Mbak Piat ini kan aktivis sosial loh, dan juga dia banyak berperan di kepemudaan. Itulah brand image itu yang kita bangun. Dari kapan? Kita membangunnya itu mungkin sudah 10 tahun yang lalu. Nah, ketika teman-teman Gen Z ataupun Gen milenial ini baru melek akan suatu manfaat ini cobalah mulai buka mata kalian bahwa ini ada yang namanya platform, ini ada yang namanya media sosial. Untuk apa? Memperkenalkan diri kalian kepada masyarakat luas untuk hal-hal yang bersifat positif. Seperti itu. Dan juga personal branding ini berguna untuk memperkuat kredibilitas Anda. Kenapa kredibilitas? Ketika kalian berada di suatu perusahaan, bagaimana suatu pimpinan ini ingin mengangkat Anda ketika kalian tidak memiliki kredibilitas yang cukup baik. Nah, kredibilitas ini terkadang ketika orang tidak mengenal kita, bagaimana orang lain bisa mempercayai kita? Si Piet ini siapa sih? Si Selva ini siapa? Ya, salah satunya adalah di media sosial. Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu, sekarang yang namanya HRD ini sudah bukan lagi melihat CV. CV itu adalah salah satu konsep yang kuno ya, tetapi mereka sekarang lebih melihat ke media sosial teman-teman semua. Untuk apa? Untuk melihat ini sifatnya si A seperti apa sih, si B ini sifatnya seperti apa, apakah mereka layak untuk kita masukkan ke dalam penih kita, seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah membangun rasa percaya diri teman-teman semua. Ketika teman-teman, kita sebut saja teman-teman di luar sana tidak bisa untuk speaking, tetapi teman-teman dalam narasi di media sosial, kita contohnya di Instagram, mereka bagus. Nah, ini adalah salah satu metode fasilitas yang bisa kita gunakan, seperti itu. Dan juga yang pasti adalah untuk memperluas koneksi teman-teman semua. Kenapa kita perlu membranding diri kita? Tapi ingat, membranding diri itu yang bagus ya. Kita lihat contohnya, maaf ya, ini saya bukannya menjelekkan, tetapi ini adalah salah satu contoh. Ketika teman-teman melihat artis seperti Tasya Kamila ini adalah seorang penyanyi cilik dahulunya, sampai akhirnya dia mendapatkan beasiswa ke luar negeri dan juga sudah menikah. Kita melihat brand image dari Tasya Kamila ini adalah artis cilik yang tidak pernah tersandung masalah, dan juga dia selalu membranding diri dia adalah anak yang baik-baik saja, memiliki respon yang positif terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat juga. Oke, kita bisa membandingkan dengan Awkarin. Tidak ada salahnya dengan apa yang dilakukan Awkarin dan juga Tasya Kamila, tetapi Awkarin ini membranding dirinya ini sebagai anak yang mungkin bisa dikatakan anak-anak nakal ataupun anak-anak pada zaman sekarang yang memiliki pergaulan yang bisa dikatakan bebas. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda, tetapi ini adalah salah satu membangun branding, personal branding yang sudah mereka lakukan ini selama bertahun-tahun sebelumnya. Coba bisa teman-teman lihat, dengan adanya teknologi seperti TikTok, Instagram, kalian ini mau jadi artis nggak perlu yang namanya harus casting lagi, datang ke studio, bilangnya mau casting, nggak perlu. Kalian buat sesuatu hal yang menarik, buat sesuatu hal yang positif, atau kalian kalau memang ini sependapat dengan diri kalian mau buat sesuatu hal yang negatif, ya saya rasa janganlah ya, sangat disayangkan. Ini kalian tinggal upload di media, itu mudah.
kalian akan cepat terkenal ya, setidaknya kalian FYP lah, diposting di akun-akun media sosial yang menarik, akun-akun buzzer yang sifatnya nasional. Kalian itu sudah akan terkenal, tapi ingat, dari sekarang kalian harus membangun diri kalian itu sifatnya positif. Janganlah hal-hal yang negatif agak diminggirkan saja seperti itu. Nah, lanjut. Yang terakhir itu adalah menunjukkan diri Anda dengan apa adanya. Kadang banyak kan sekarang penipuan-penipuan di luar sana mengatasnamakan mereka hidup mewah di media sosial, tapi nyatanya mereka ini tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, kalau bisa adalah kita menunjukkan diri kita yang apa adanya. Kalau memang kalian orangnya humble, ya tunjukkan gitu, tetapi dengan menggunakan narasi-narasi yang tepat, seperti itu. Next lagi. Oke, 99% efek personal brand. Nah, apa sih manfaat dari personal branding ini? Pasti adalah memperoleh kredibilitas, relasi baru, dan juga mendapatkan kesempatan baru. Untuk apa? Untuk masa depan kalian. Seperti itu. Kenapa saya bilang relasi baru? Ya, banyak teman-teman di sini mungkin kita awalnya tidak saling sapa, tetapi dengan kalian membranding diri kalian, sering mengikuti suatu kegiatan-kegiatan, sampai akhirnya tahu, oh ya, si A ini dia seorang pembisnis, si B ini dia seorang aktivis sosial, dan si C ini dia ini influencer di entertain gitu. Dari sinilah kita bisa menjalin relasi yang baru, ekosistem yang baru kepada teman-teman yang baru. Untuk apa? Ya gunanya nanti ketika kalian mendapatkan pekerjaan ataupun kalian bisa di dalam satu proyek yang sama, kalian sebelumnya sudah mengenal, seperti itu. Nah, next, lanjut lagi. Upgrade your personal brand. Di sini yang pertama adalah create and curate engaging, dalam arti kalian harus membentuk konsep diri kalian itu harus seperti apa. Kalau kalian sebelumnya memiliki suatu usaha, kalian disebut entrepreneur, oke, kalian sudah mulai dari sekarang membangun, menarasikan diri kalian adalah seorang pengusaha. Seperti itu. Dan contoh kita lihat seperti Mark Zuckerberg, dia ini adalah pendiri dari Facebook. Dari dulu sampai sekarang, dia selalu berkaitan tentang IT. Nah, dan yang kedua, itu create and curate engaging content. Jangan lupa kalian kontennya. Konten dari sosial media kalian mainkan. Jangan lagi kalian, sebenarnya ini suatu hal yang tidak masalah ya, ketika kalian ingin tidak memposting segala sesuatu yang kalian buat, itu tidak menjadi sebuah masalah, tetapi sangat disayangkan kalian merasa, oh iya, di Instagram ini saya mau feeds-nya bagus nih, tapi kok foto-foto yang saya lakukan pada hari ini kurang bagus. Kalian harus bisa meng-create, harus bisa kalian desain kembali bagaimana hal tersebut bisa menarik, dan jangan lupa narasi tersebut harus kalian bangun. Dan yang ketiga ini adalah identify your area of expertise. Yang tadi saya bilang, kalian ketika ingin membangun personal brand kalian ini mau apakah sebagai pengusaha, ataukah sebagai influencer, ataukah kalian sebagai seperti Mbak Rita tadi, sebagai fotografer profesional, ataupun kalian mau jadi seorang tenaga pendidik, itu kalian sudah mulai create sekarang. Coba teman-teman di sana. Sekarang banyak sekali yang namanya kalian mau jadi artis, nggak perlu yang namanya kalian masuk ke manajemen ataupun agensi. Mudah sekali, tadi saya bilang. Kalian buat sesuatu hal yang menarik dalam bentuk video ataupun foto, setelah itu kalian share ke media sosial kalian, ataupun kalian numpang kepada teman-teman yang memiliki banyak followers, dari situ engagement kalian naik. Itu suatu hal usaha untuk membangun personal brand di media sosial. Tapi ingat, kalian sudah harus menentukan, gua sekarang mau jadi entrepreneur. Kayak saya nih, saya entrepreneur juga, aktivis sosial juga. Seperti itu, kalian sudah harus bangun, mau satu atau mau dua. Alangkah lebih baiknya ketika kalian tidak bisa menjalankan dua ataupun lebih dari dua, kalian memilih salah satu. Gue mau jadi artis deh, ataupun gue mau jadi profesor ataupun dokter, mulai dari sekarang. Tapi ingat, tadi ada yang disampaikan, saya lupa namanya siapa, katanya itu banyak banget orang pintar, tetapi mereka tidak bisa bekerja.
Dalam arti apa? Mereka ini hanya pintar toh, tetapi mereka tidak bisa mengambil kesempatan yang ada, peluang yang ada di masa zaman sekarang, khususnya di era digital. Mulai dari sekarang, apalagi adik-adik banyak, saya rasa ini mungkin semester 2 ya, 2 ke atas ya. Kalian yang baru pada melek dan baru lulus dari SMA, mulai sekarang tuh melek di media sosial. Tapi ingat, kalian juga harus masuk di salah satu grup ataupun komunitas yang dimana komunitas ini bisa membangun Anda, bisa membawa Anda ke arah yang lebih baik lagi. Seperti itu. Ini saya bilang ada nomor 4, ada networking yang tadi saya bilang. Ketika kalian membangun personal brand, contoh lah, kalian mau jadi technical mesin yang handal dan terkenal. Oke, berarti kalian harus sering main sama anak-anak, misalkan technical mesin itu kan bisa di motor Vespa ya. Kalian tuh bergabung ke dalam komunitas motor Vespa yang saat ini sedang hits dan juga zamannya. Nah, ini adalah networking yang dimana kalian bisa mendapatkan sebuah pekerjaan ataupun pengakuan secara sosial di dalam komunitas tersebut. Dan yang kelima ini ada yang namanya collabs. Kalian tuh harus membuat collabs, collaboration teman-teman lainnya. Jangan hanya mengindividualkan satu, kerja sama secara erat kepada teman-teman di luar sana. Seperti itu. Jangan terlalu idealis. Sekarang pemuda-pemudi yang idealis, mereka akan mati tersirat tanah. Dalam arti apa? Kenapa saya bilang seperti ini? Ketika kalian sangat idealis, sekarang kan yang namanya anak-anak milenial ini selalu disangkut pautkan, anak milenial ini adalah anak-anak yang idealis. Tapi kita boleh idealis, tetapi harus ada batasan. Jangan sampai idealis kita ini mengganggu dan juga menghambat pola prinsip kita untuk nanti mendapatkan kesuksesan kita ke depannya. Dan yang terakhir itu kita harus keep your brand konsisten. Tadi saya bilang, kalau kalian mau jadi pengusaha, mau jadi entrepreneur, konsisten jalannya. Kalau saya kebetulan juga usaha di bidang F&B, sempat beberapa tahun lalu saya kolaps masalah finansial dan lain-lainnya, tapi saya tidak putus asa sampai akhirnya saya punya inovasi, saya memiliki bidang dan pengalaman di dunia usaha. Saya membangun sebuah komunitas dalam bentuk socialpreneur. Nah, kalau kalian mau jadi pengusaha, ini kan keterkaitannya yang namanya personal branding ini lebih menjadi seorang entrepreneur ya, secara mendasar ya. Kalau kalian mau jadi pengusaha, usaha itu bukan hanya di bidang F&B aja. Usaha itu bukan hanya di bidang media aja. Banyak sektor-sektor yang bisa dibangun. Coba kita lihat Khairul Tanjung. Dulu CT itu hanya punya Trans TV, sampai akhirnya dia melek untuk memiliki detik.com dan lain-lainnya. Lah, ini adalah sampai mereka si CT ini Khairul Tanjung punya bank. Bukan berarti di dalam satu bidang itu kalau ketika kita ingin berwirausaha kita harus tok di satu aja, tetapi kalian juga harus mencoba segala sektor, tetapi harus konsisten. Konsistennya apa? Konsistennya adalah ingin menjadi seorang pengusaha. Seperti itulah personal brand yang kita create yang nantinya akan kebangun ke masyarakat luas seperti itu. Dan lanjutnya brand you. Apa sih yang harus kita bangun untuk mengembangkan personal branding kita? Yang pertama, your image. Sudah mulai tentukan. Tadi saya bilang, kalian mau jadi si Tasya Kamila atau kalian teman-teman semua mau jadi si Aukarin. Your image kalian sudah harus dibangun. Nah, contohnya, kalian mungkin bisa ngelihat TikTok. Banyak brand-brand image anak-anak di luar sana, khususnya anak milenial, yang mereka sudah bangun. Mungkin ada yang narasi-narasi negatif ataupun positif, tetapi itu adalah mereka inginkan itu. Yang penting gue mau terkenal, ya udah brand image yang gue bangun adalah negatif. Gue ingin terkenal, tapi dengan nilai yang positif. Oke, bangunlah seperti Tasya Kamila, bangunlah seperti artis-artis muda yang menurut saya yang sangat amat bagus. Seperti siapa ya? Maudy Ayunda, itu brand image-nya adalah Maudy Ayunda seorang artis, tetapi tidak melupakan pendidikan dan lain-lain. Itu adalah brand image-nya dia. Dan juga kalian sudah harus your mission. Kedepannya itu kalian membangun brand image ini tuh untuk apa sih? Personal branding kalian ini untuk apa? Saya mau jadi pengusaha, berarti saya harus kayak gini-gini. Saya ingin menjadi politikus, berarti brand image-nya sudah mulai dibangun sekarang. Kalian harus masuk ke dunia masyarakat dan lain-lainnya. Your values. Kalian ketika membangun brand image, positifnya kalian itu apa sih? Value kalian itu apa?
Itu yang harus diperhatikan juga, dan juga your vision. Visi kalian ke depannya ini mau seperti apa? Sudah harus kalian bangun dalam bentuk narasi-narasi di media sosial. Tapi ingat, semua itu kita buat secara soft selling, jangan juga hard selling seperti itu. Next. Nah, di sini become an influencer yourself. Jadi beberapa pekan lalu saya pernah dengar lah yang namanya Robby Leonardi, terus juga ada yang namanya Kendra, dan juga ada Gary Cruz. Mereka ini adalah menurut saya ada Gary dan Kendra ini seorang influencer yang dimana mereka membangun narasi-narasi mereka ini melalui website. Contohnya si Gary. Gary ini adalah seorang copywriter yang dimana dia selalu membangun apa yang sudah dia lakukan sampai akhirnya dia post ke dalam media sosial dia. Salah satunya adalah ke dalam website ataupun Instagramnya dia. Sampai akhirnya banyak brand-brand internasional seperti Unilever dan lain-lainnya yang memakai jasa si Gary ini untuk menjadi seorang copywriter-nya. Seperti itu. Dan juga si Kendra. Kendra ini adalah sudah banyak dia pengalaman-pengalaman pekerjaan sebelumnya. Tetapi pintarnya dia adalah dia membangun website blog sendiri yang dimana dia menceritakan setiap kegiatan yang dia lakukan sampai akhirnya banyak perusahaan juga untuk meng-hire dia sebagai part-timer. Tetapi part-timer di sana pun kita tahu ya proyeknya pun juga besar-besar seperti itu. Dan yang terakhir ini ada namanya Robby Leonardi. Dia itu ngebuat suatu game atau desain grafis yang dimana dia selalu memposting pekerjaan-pekerjaan atau proyek-proyeknya dia ke dalam websitenya dia. Jadi yang dia kasih bukannya CV lagi. Ketika dia sedang ada pekerjaan tawaran baru, dia memberikan website kepada perusahaan tersebut. Ini loh website yang pernah saya bangun, ini loh pekerjaan yang pernah saya bangun. Dan si Robby Leonardi ini adalah seorang developer juga, seperti itu. Artinya apa? Ketiga orang ini adalah membangun image baik, membangun keahlian mereka, membangun skill mereka, dan diposting ke dalam sosial media. Dalam bentuk apa? Dimasukkan ke dalam website, blog, dan juga ke dalam sosial media seperti Instagram dan LinkedIn dan lain-lainnya seperti itu. Oke, kurang lebih sih ini dari saya. Saya lebih suka banyak ini ya, kita tektokan ya, ada pertanyaan, ada jawaban, itu kita lebih aktif dan lebih hidup lah webinar pada sore hari ini. Dan pesan saya sih, if you want to be successful, you need to think of yourself as a personal brand. Apa yang mau kalian bangun, silakan. Dan saya juga ingin menginfokan kepada teman-teman peserta di sana. Kebetulan saya sangat dari dulu, dari SMA itu selalu beraktivitas ke dunia kepemudaan, yang dimana saya senang banget memberikan ataupun saling belajar lah kita ke dunia-dunia pemuda-pemudi untuk meningkatkan skills, keterampilan apa yang kita miliki. Coba teman-teman bayangkan, ketika pada saat era pandemi ini, dari 2020, mungkin banyak teman-teman di luar sana yang sudah bekerja tetapi di PHK muda dan mereka susah untuk mencari pekerjaan. Dan bahkan dalam masalah finansial pun juga sulit. Nah, untuk itu, ini pengalaman-pengalaman yang selalu saya tampung ketemu teman-teman di luar sana ya. Ketika mereka tidak memiliki skill ataupun keterampilan, mereka akan sulit untuk hidup ke depannya. Karena apa? Tidak ada yang bisa dia jual kecuali personal branding tersebut. Nah, ketika teman-teman ingin bergabung ke dalam komunitas kepemudaan, kebetulan saya founder dari Youth Skill Organization, yang dimana terbentuk di 34 titik provinsi. Kita adalah wadah untuk pemuda-pemudi di luar sana, kita saling membantu, meng-create, dan juga ini adalah salah satu bentuk personal branding saya untuk mengajak teman-teman semua masuk ke dalam wadah organisasi ini. Kita sama-sama terjun untuk kebaikan dan juga membangun keterampilan skills anak-anak pemuda-pemudi yang kurang beruntung daripada kita di 34 titik provinsi. Oke, baik. Terima kasih para panitia. Mungkin langsung aja ada pertanyaan, saya persilakan. Oke, buat teman-teman, tadi udah disampaikan ya materi dari Kapiet, benar-benar bagus banget. Kalau nyimak dari awal sampai akhir itu benar-benar keren banget, memotivasi kita juga untuk semuanya. Buat teman-teman yang masih bingung, yang masih ingin bertanya ke Kapiet, boleh langsung raise hand.
Aku akan pilih. Oke, buat Zelika nanti kamu boleh open mic ya. Silahkan, langsung ke pertanyaannya ya. Ya, dipersilakan. Di unmute. Ya, Piet, you're awesome public speaker and I enjoy your topic. So aku mau tanya, di era digital ini di mana hampir 90% kehidupan kita tuh ada di sosial media, yang seperti kita tahu sosial media itu isinya nggak cuma vibe positif aja, tapi juga ada banyak sekali arus negatif yang bisa berdampak buruk pada proses pembangunan brand secara personal. Contohnya, berbagai standar kecantikan yang sangat tinggi, social life yang hype banget, dan ekspektasi orang terhadap orang lain yang mereka follow gitu. Nah, bagaimana sih kita menghindari fenomena krisis identitas di era digital? Kayak gitu, Kak Piet. Semoga paham soal pertanyaannya, dan terima kasih. Piet, apa pertanyaannya udah cukup jelas, Kak? Tadi Boleh langsung dijawab aja kalau ya, udah. Ya. Oke, baik. Tadi aku lupa nanya ataupun aku salah dengar tadi, gunakanlah waktu mungkin. Dan yang kedua, ini paling penting, unfollow dan jangan ikuti akun-akun yang tidak memiliki pilihan. Itu poinnya. Ketika kalian merasa insecure, kadang akun-akun itu banyak yang membuat diri kita insecure, khususnya wanita yang tadi dibilang aduh, sebenarnya tidak. Sekarang kan standar kecantikan orang ini berbeda-beda. Tetapi kadang akun yang kita lihat ataupun akun yang kita follow, mereka selalu merasakan, oh iya, badan yang bagus ini yang seperti gue ya, tidaknya seperti itu. Itu adalah sebuah hal konsep yang salah. Kalau menurut saya, yang paling penting adalah jangan memfollow akun-akun yang tidak memiliki kredibilitas. Seperti itu. Coba teman-teman lihat akun media sosial ya seperti Marsyanda, meskipun dia punya ada beberapa yang suatu problem ya, itu menurut saya adalah akun yang menarik kita ikutin. Karena apa? Dia selalu memberikan motivasi dan semangat kepada perempuan di luar sana. Tidak membeda-bedakan, itu bagus Marsyanda. Kenapa saya bilangnya itu tadi? Dia tidak membeda-bedakan dan dia paham betul kondisi wanita pada saat ini. Seperti itu sih, intinya adalah jangan memfollow akun-akun yang tidak memiliki kredibilitas tinggi kayak gitu ya. Dipersilakan. Kasih Kak, semoga Zelika paham dan puas sama jawabannya Kak Piet ya. Terima kasih Zelika. Oke, untuk selanjutnya yang raise hand masih ada juga ya. Buat Nurintan Umari, silakan open mic dan langsung ke pertanyaannya ya. Nurintan Umari. Iya, halo Kak Piet. Halo Nurintan. Boleh langsung ke pertanyaannya Nurintan, silakan. Halo, Nurintan. Nurintan. Halo, ya. Oke. Halo, Kak Piet. Sorry tadi ada kendala. Kak, aku mau nanya. Mungkin bukan aku doang yang ngerasain ya, mungkin juga di sini teman-temannya ada juga yang ngerasain. Kayak misalkan kita kan mau ngelamar kerja ya. Terus kita tahu nih kita misalkan mau ditempatin, misalkan saya pengen menempatkan diri melamar kerja di Departemen Markom atau Corporate Communication gitu ya. Cuma terkadang corporate communication itu atau markom itu kan luas ya jangkauannya. Cuma yang sering aku rasain yang membuat aku mundur untuk pas maju interview itu ketika kalau misalkan nggak sesuai harapannya dengan para user terhadap kita yang di interview tuh, terus jadinya kayak gimana sih caranya padahal ketika di relate di lapangan itu tuh kita melihat
ini kayaknya bisa deh kayak gini, tapi kenapa kemarin gue kayak mundur ya, kayak insecure itu selalu ada. Menurut Kakak gimana sih cara kita apanya ya, menghadapi rasa insekuritas itu padahal kita tahu kita bisa, cuma kayak maju mundur gitu loh Kak Piet. Thank you Kak Piet, sehat selalu. Oke, ya sama jurusan yang ada di IBN komunikasi ya, Selva ya. Jadi gini, ini berdasarkan pengalaman yang saya punya. Jujur aja, mungkin saya bisa disebut sebagai perempuan yang ya tadi ada yang bilang public speaking-nya bagus. Artinya adalah kalian harus bisa membangun komunikasi. Gimana kamu bisa dipercaya, gimana kamu bisa menjelaskan secara detail dari A sampai Z apa yang pernah kamu lakukan di pekerjaan sebelumnya, tetapi kamu tidak bisa menjabarkan komunikasi. Nah, ini yang akan sulit. Biasanya orang yang berada di lapangan, manusia itu kalau dia pintar tidak bisa berkomunikasi. Dia bisa berkomunikasi, tapi dia tidak pintar, tapi dia cerdas. Intinya adalah kamu harus bisa berkomunikasi yang baik, bisa pekerjaan yang saya terhadap insecure. Sekarang percaya sama saya, semua perusahaan hampir 99,9% mereka bukan hanya melihat CV kita, tetapi melihat sosial media kita. Makanya saya pernah selalu bilang kepada adik-adik saya di luar sana, kamu kalau misalkan punya kegiatan yang bermanfaat, yang value-nya tinggi terhadap masyarakat ataupun pekerjaan, posting saja. Jangan merasa, aduh nanti merusak feeds Instagram saya nih. Jangan seperti itu. Kamu harus memberikan gambaran-gambaran baru secara pengalaman bahwa kamu nih sebenarnya bisa loh pekerjaan yang diberikan di perusahaan yang baru ini. Intinya bangun komunikasi skills itu harus diasah terlebih dahulu. Biar apa? Biar mereka merasa tertarik seperti itu. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Semoga Nurin kan paham ya dengan jawaban-jawaban dari Kapiet, karena emang jawaban Kapiet juga jelas kok, dan itu juga mencakup ke semuanya, apalagi mengenai yang tadi kalau punya sesuatu yang bermanfaat di posting, udah posting aja, jadi nggak usah mikirin orang kayak gimana, karena itu juga untuk bisa berdampak untuk diri sendiri pastinya ya Ya, kan. benar. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya boleh dari Anissa Dwi, boleh silakan on mic. Anissa Dwi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Kak Piet. Kak Piet kan sempat menjadi social entrepreneur. Ini menarik banget buat saya, karena social entrepreneur ini jarang ditemukan di daerah saya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara untuk membentuk personal branding sebagai socialpreneur. Apakah kita harus menunjukkan skill yang kita miliki untuk sosial, atau apakah kita harus memberikan dampak yang penting untuk sosial? Maksudnya itu yang saya maksudnya adalah apakah kita itu harus membuat komunitas yang sesuai dengan kebutuhan yang di daerah sosial tersebut, atau komunitas yang sesuai dengan keahlian kita. Begitu Kak Pia. Oke, Kak Piet. Kak Piet hilang. Kak Piet. Oke. Iya, sudah? Ya, sudah bisa dijawab? Ya, Anissa dari Halo. Ya. Anissa dari daerah
Iya Kak, mungkin agak bermasalah di jaringan ya Kak ya? Bilang ya? Oke Anissa sebentar ya, Kak Pia kayaknya lagi ada Ya, halo. gangguan. Halo. Oke, Oke, halo Kak sorry. Piet. Sudah Kak? Padahal kita lagi seru nih Iya, sharing. tadi pertanyaannya sudah jelas dari Anissa ya Kak? Udah. Anissa sebelumnya dari Oke, daerah boleh mana? langsung. Anissa dari daerah mana sebelumnya? Dari daerah Kalimantan Timur, Kak. Wah, Kalimantan Timur. Oke, baik. Nisa, nanti hubungin aku ya, Nisa ya. Oke. Yap. Jadi gini teman-teman semuanya. Mungkin akan berbicara kita sharing tentang biografi saya sebelumnya ya. Yang dimana ini relate tentang usaha yang sedang saya bangun. Dulu di S1 itu saya sekolah tinggi pariwisata, yang dimana saya mendapat beasiswa dari pemerintah, dan sampai akhirnya di tahun kemarin Oktober saya masuk S2 di Trisakti, yang jurusannya ini sebenarnya tidak linear dari sekolah pariwisata saya, yaitu sustainability, yang dimana sustainability ini adalah membangun suatu ekosistem yang lebih baik lagi arahnya. Nah, saya kebetulan juga terjun ke dalam dunia politik, bisa membantu dan mengakses di kondisi yang ada di sosial sana. Dari situlah saya terketuk hati untuk membangun socialpreneur. Kenapa saya bilang skill option, yang dimana kepemudaan. Kebetulan dulu saya Purna Paskibraka Indonesia tahun 2000. Saya memilih basic skills yang dipelajarin ataupun yang diberikan kepada senior saya tentang pentingnya kebersamaan, lingkungan, terus juga nasionalisme dan banyak halnya. Nah, dari mengerasa ini socialpreneur ini sudah saya bentuk tahun 2018 idenya, tetapi belum sempat saya realisasikan dan realisasikan ini karena bukan sebelumnya. Nah, dari situ ada anak-anak muda